Saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap. Tarekat Al-Akmaliyah. Menjelang perempat akhir abad ke-15, kawasan pantai barat Hindustan berada di bawah pemerintahan kaum muslim dari dinasti Bahmani. Namun kerajaan yang sudah tegak hampir 1,5 abad itu mulai terancam perpecahan. Raja-raja kecil yang semula tunduk di bawah kekuasaan dinasti Bahmani mulai menunjukkan gejala melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Di antara raja-raja kecil yang makin lama makin kuat kedudukannya adalah Raja Bijapur. Cepat atau lambat, kekuasaan Raja Bijapur akan dapat menggantikan kekuasaan dinasti Bahmani. Di bawah kekuasaan dinasti Bahmani, dakwah Islam dilakukan orang dengan sangat bebas. Penduduk pantai barat Hindustan banyak yang memeluk Islam atas kesadaran sendiri karena mereka melihat keteladanan hidup orang-orang muslim. Penduduk muslim menunjukkan toleransi yang sangat tinggi. Itu sebabnya di Bijapur dan sekitarnya pemeluk Hindu masih cukup besar. Ketika Syekh Siti Jenar dan Syarif Hidayatullah meninggalkan kota Satara menuju Goa dengan melewati Belgaum, mereka menyaksikan pemukiman keturunan Arab Hindustan yang memeluk agama Islam hidup di pinggiran kota-kota. Hampir separuh penduduk kota Belgaum adalah para pemukim keturunan Arab Hindustan, sedangkan pemukiman di kawasan pedesaan umumnya beragama Hindu, utamanya kalangan berkasta rendah yang hidup sengsara dan menderita. Abdul Malik Israel yang memberi petunjuk agar Syekh Siti Jenar berangkat ke negeri Jawa melalui pelabuhan Goa telah berangkat lebih dulu ke kota pelabuhan tersebut. Dia berjanji akan menemui mereka di pinggiran kota Goa dari arah Belgaum setelah menemui beberapa orang kenalannya di kota tersebut. Sementara itu begitu tiba di Belgaum, tanpa istirahat untuk makan atau melepas lelah, Syekh Siti Jenar langsung mengajak Syarif Hidayatullah sholat di sebuah masjid yang dibangun oleh para mu'alaf di bawah bimbingan Said Makdum Gisudaraz, seorang kekasih Allah yang berasal dari Gulbarga. Syarif Hidayatullah yang patuh dan tabah tanpa mengeluh sedikit pun mengikuti Syekh Siti Jenar walaupun tubuhnya terasa sangat letih. Usai sholat secara sepintas, Syekh Siti Jenar menuturkan betapa berat dan susah payah para mu'alaf membangun masjid tersebut. Bayangkan, untuk makan saja mereka sudah kekurangan. Namun, semangat mereka membangun rumah Allah telah mengalahkan segala keterbatasan mereka. Itulah jihad besar yang telah mereka lakukan, yaitu menaklukkan kepentingan pribadi demi kemenangan mengabdi kepadanya, ujar Syekh Siti Jenar. Bagaimana paman bisa tahu masjid ini dibangun oleh para pengikut Said Makdum Gisudaraz dengan susah payah? Syarif Hidayatullah heran. Bukankah tadi paman mengatakan baru sekali ini ke Belgaum? Di pintu masuk kota tadi, kata Syekh Siti Jenar tenang, Said Makdum Gisudaraz menjemputku dan memintaku sholat di masjid yang dibangun oleh pengikutnya. Dia memintaku berdoa bagi keberkahan warga Belgaum dan keturunan mereka agar tetap diberikan cahaya kebenaran hidayah olehnya. Namun paman, bukanlah sejak tadi paman bersama saya? Bukankah kita tidak bertemu siapa-siapa? Said Makdum Gisudaraz memang sudah wafat 50 tahun silam, Syekh Siti Jenar menjelaskan. Karena itu engkau tidak bisa menyaksikan kehadirannya. Namun, satu saat nanti
jika engkau setia mengikuti jalannya dan tetap istiqomah mengarahkan kiblat hati dan pikiranmu hanya kepadanya, maka engkau akan dikaruniai pengetahuan yang tidak dimiliki manusia seumumnya. Syarif Hidayatullah diam. Ada semacam kebanggaan merayap di hatinya. Rupanya cerita kakeknya tentang seorang kekasih Allah yang bakal diikutinya telah terbukti. Dia bangga dan bahagia karena telah mengenal kekasih Allah yang menurutnya memiliki berbagai karomah menakjubkan. Syekh Siti Jenar melihat Syarif Hidayatullah terdiam, kemudian berkata, "Namun, hendaknya engkau ingat bahwa pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah itu bukanlah tujuan utama. Karena jika engkau setia mengikuti jalannya dan istiqomah mengarahkan kiblat hati dan pikiranmu hanya kepadanya semata-mata ingin memperoleh karomah atau ingin menjadi seorang aulia, maka tidak akan pernah kesampaian apa yang engkau harapkan itu. Karena kesetiaan pada jalannya dan istiqomah dan keistiqomahan mengarahkan kiblat hati dan pikiran hanya kepadanya, pada hakikatnya adalah semata-mata untuknya. Tidak ada pamrih, tidak ada harapan di baliknya." "Saya akan selalu ingat petunjuk paman," kata Syarif Hidayatullah takjub, karena Syekh Siti Jenar seolah-olah dapat membaca apa yang terlintas di hati dan pikirannya. "Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, kekasih Allah," Syekh Siti Jenar menegaskan, "maka janganlah engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Karena saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali." "Paman," Syarif Hidayatullah menukas, "kakek pernah mengungkapkan sebuah hadis qudsi yang isinya menegaskan bahwa jika Allah sudah mencintai hambanya, maka dia akan menjadi ucapannya ketika hamba itu berkata-kata. Allah akan menjadi penglihatannya ketika hamba itu melihat. Allah menjadi pendengarannya ketika hamba itu mendengar. Allah menjadi tangannya ketika hamba itu memukul. Dan Allah menjadi kakinya ketika hamba itu berjalan." Saya sekarang menjadi paham, Paman. Namun, jangan keliru menafsirkan bahwa Allah meraga jiwa ke dalam tubuh sang wali. Sama sekali bukan seperti itu. Justru saat seperti itu sang wali telah kehilangan kesadaran diri dan tenggelam ke dalam al-wali, ujar Syekh Siti Jenar. "Berarti kewalian tidak bersifat terus-menerus, Paman?" "Kewalian bersifat terus-menerus, oh anakku," kata Syekh Siti Jenar, menepuk-nepuk bahu Syarif Hidayatullah. "Hanya saja saat sang wali tenggelam ke dalam al-wali berlangsung cuma beberapa saat. Saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan al-wali. Lantaran itu, sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari kekuasaan al-wali. Dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua semata-mata kehendaknya mutlak." Syarif Hidayatullah termangu-mangu mendengar uraian Syekh Siti Jenar. Dia benar-benar merasa sangat beruntung telah mengenal dan bahkan dibimbing oleh seorang kekasih Allah. Namun, saat kebanggaan dan kebahagiaan menguasai dirinya, tiba-tiba Syekh Siti Jenar berkata, "Kekasih Allah itu ibaratnya cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun, jika cahaya itu didekatkan ke mata, maka kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya." "Apakah maksudnya, Paman?" tanya Syarif Hidayatullah heran. "Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun, engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri kakekmu, Abdul Malik Israel dan Abdullah Kahfi Al-Misri." "Kakek-kakek saya itu aulia?" seru Syarif Hidayatullah terkejut luar biasa.
Syekh Siti Jenar tertawa dan tidak menjawab, namun sejenak setelah itu ia berkata dengan nada dingin, "Dengan mengetahui kewalian kakek, ayah, saudara, atau leluhur, hendaknya tidak menjadikan seseorang menjadi bangga, apalagi takabur, karena anugerah kewalian bukanlah jabatan yang bisa diwariskan turun-temurun. Allah memilih walinya sesuai kehendaknya. Hal itu tidak ditentukan oleh nazab, warna kulit, dan bahasa." "Saya paham, Paman," kata Syarif Hidayatullah. "Karena itu saya mohon agar Paman tidak bosan membimbing saya."